Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Raditu billahi rabba wa bil islami nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Berjumpa lagi kita pada perkuliahan metode numerik pertemuan keempat. Kali ini kita akan membahas topik materi kita adalah metode secant. Masih dalam solusi penyelesaian persamaan non-linear. Mari kita mulai perkuliahan kita hari ini. Metode secant merupakan pengembangan dan peningkatan dari metode Newton-Raphson. Kita telah membahas mengenai metode Newton-Raphson pada pertemuan sebelumnya. Dan kita juga telah mengetahui bahwasannya terdapat kelemahan yang mendasar dalam penerapan metode ini. Seperti tidak semua fungsi dapat diturunkan dengan mudah. Kemudian, turunan fungsi tersebut tidak boleh bernilai nol. Nah, oleh karena itu, metode Newton-Raphson dikembangkan lagi melalui pendekatan turunan fungsi melalui diferensiasi terbagi hingga terbalik. Baik, konsepnya adalah sebagai berikut. Apabila terdapat fungsi persamaan nonlinear berikut ini, maka turunan fungsi tersebut dapat dicari melalui pendekatan fungsi tersebut berdasarkan koordinat x sebelumnya atau xi kurang 1 dan koordinat saat ini atau xi, atau dapat dirumuskan sebagai berikut ya. Turunan fungsi xi adalah fungsi x sebelumnya dikurang fungsi x saat ini dibagi dengan x sebelumnya dikurang x saat ini. Nah, selanjutnya kita masukkan ya, pendekatan turun fungsi tersebut atau substitusikan ke persamaan dasar metode Newton-Raphson. Nah, ini adalah persamaan dasar metode Newton-Raphson. Nah, jadi kita substitusikan, kita ganti fungsi turunan fungsi di sini dengan persamaan ini. Nah, sehingga kita peroleh persamaan yang lebih sederhana ya ini dan mudah untuk diselesaikan. Jadi x selanjutnya adalah x saat ini dikurang fungsi x saat ini dikali x sebelumnya dikurang x saat ini dibagi fungsi x sebelumnya dikurang fungsi x saat ini. Nah, yang perlu diingat pada metode ini ialah kita membutuhkan minimal 2 titik ya, pada fungsi tersebut, di mana satu titik tersebut diambil dari batas jangkauan xi. Jadi kita sudah bahas tentang bagaimana cara mencari batas jangkauan ya. Nah, setelah kita peroleh batas jangkauan, maka salah satu titiknya xi-nya adalah batas jangkauan tersebut. Nah, kemudian baru titik lainnya adalah titik sembarang tapi di sekitar batas jangkauan. Bisa titik itu bisa setelah batas jangkauan atau sebelum batas jangkauan. Nah, nanti rumusnya akan membimbing kita, akan menarik kita ke titik yang diperkirakan. Baik, untuk tidak menambah kebingungan bagi kalian, maka ada baiknya kita berikan latihan melalui contoh-contoh berikut ini. Ini adalah persamaan yang sama ya, yang telah kita bahas pada metode-metode selanjutnya.
kita akan coba menggunakan metode Sega. Oke, mari kita lakukan latihan. Baik, kita akan melakukan latihan ya, terhadap persamaan yang telah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya ya, pada metode-metode sebelumnya. Nah, di sini ya, di Microsoft Excel, kita menggunakan Microsoft Excel, kita sudah membuat ya, sebenarnya kalian sudah membuat kolom-kolom pada masing-masing nilai yang akan kita cari. Nah, XI adalah nilai saat ini, atau dikatakan bisa juga nilai jangkauan. Kemudian XI kurang 1 adalah nilai sebelumnya. Kemudian ini fungsi untuk nilai saat ini. Kemudian ini adalah fungsi untuk nilai sebelumnya. Nah, baru XI tambah 1 adalah nilai yang mau dicari. Nilai yang mau dicari atau yang didekati. Nah, baru tidak lupa kita lengkapi dengan galat. Dengan toleransi kita lah tetap 0,0002%. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencari jangkauan untuk persamaan ini. Dan kita sudah dapatkan bahwasanya jangkauan untuk persamaannya yang mendekati 0 adalah di antara titik 3,6 dan 3,7. Maka kita bisa ambil salah satu nilai jangkauan tersebut menjadi XI-nya. Boleh kita ambil 3,6 atau 3,7. Baik. Untuk latihan ini kita akan ambil 3,6 sebagai nilai saat ini. Oke, kita masukkan 3,6. Nah, nilai sebelumnya kita ambil adalah nilai sebelum jangkauan. Di sini ada, ini grafik ya, ini grafik dari persamaan ini. Di sini ada 3,5. Nah, boleh kita masukkan 3,5 sebagai nilai sebelumnya. Nah, setelah itu baru kita hitung fungsinya. Jadi, ini fungsi saat ini XI pangkat 3 dikurang 2 kali XI pangkat 2 dikurang 5 kali X dikurang 4 ya. Kemudian fungsi untuk X sebelumnya ya sama aja, cuma ini X kurang I ya, X nya pangkat 3 dikurang 2 kali X dikurang 1 pangkat 2 kurang 5 kali X I kurang 1 kurang 4. Ada yang salah saya. Pas. Nah, kemudian kita hitung nilai X pendekatannya. Jadi XI dikurang, buka kurung, boleh buka kurung sekali lagi supaya meyakinkan kita agar hitungannya sesuai dengan yang diharapkan ya. Jadi FXI dikali buka kurung X sebelumnya dikurang X saat ini tutup kurung bagi buka kurung lagi fungsi X sebelumnya dikurang fungsi X saat ini tutup kurung lagi enter. Selanjutnya kita hitung galat ya. Jadi galatnya adalah absolut buka kurung 2 kali X sebelumnya dikurang X saat ini dibagi X saat ini kurung kali 100%. Nah, terdapat galatnya 1,8517%. Baik, nah
Selanjutnya kita perhatikan ke grafik ini. Kita perhatikan di grafik ini ya, nilai saat ini, ya, nilai diperoleh itu posisinya di sini. Ya, kalau kita tarik sini garisnya, 3,66792 itu ada di sini. Nah, artinya apabila kita melihat persamaan ini, maka nilai XI-nya, ya, atau saat ini adalah nih XI tambah 1 tadi. Ya. Sehingga nilai X ini sama dengan, kita ambilnya nilai XI tambah 1. Nah, sementara nilai X sebelumnya adalah menjadi nilai XI. Ya. XI. Maka sama dengan XI. Nah, ini nilai saat ini, nilai sebelumnya. Nah, nilai saat ini adalah nilai diperoleh, karena kita lihat dari sini ya, dari grafik ini. Sementara nilai sebelumnya ada nilai saat ini tadi. Baik, selanjutnya kita hitung. Ya, kita lihat galatnya sudah turun. Nah, sekarang kita tinggal copy saja. Oke, lihat galatnya 0,003. Kita tarik lagi. Nah, di sini ya, galatnya langsung lompat ke 0,000078 atau 0,8%. Ya. Nah, jadi kita langsung peroleh nilai X yang menyebabkan fungsi mendekati 0. Ini saya highlight. Nah, jadi 3,66308. Jadi tetap metodenya tetap secepat metode Newton-Raphson ya. Jadi hanya 3 kali iterasi saja sudah cukup. Oke, baik. Itulah tadi latihan kita mengenai metode Secant. Baik, kita akan mencoba contoh lain agar kalian lebih memahami metode Secant ini. Baik, di contoh ini tingkat kesulitannya mulai ditingkatkan sedikit ya. Tidak semudah yang tadi ya. Di sini ada persamaan yang mengandung bilangan Euler ya, bilangan Euler. Fungsinya adalah fx sama dengan e pangkat minus 0,5x dikali 4 kurang x dikurang 2. Nah, tapi kalau kalian mengerjakan dengan metode Newton-Raphson, maka nanti bila suhu tubuh kalian dianggap sebagai panas air radiator ya pada pendingin mobil atau sepeda motor, itu suhunya yang biasanya mungkin 50-60, karena harus mencari turunannya, maka suhu tubuh kalian naik jadinya ya, jadi 70 ke 80. Nah, tetapi dengan metode Secant, hal itu tidak terjadi ya. Hal itu dapat diselesaikan dengan mudah sekali. Baik, mari kita mulai. Pertama, ya seperti kalian lihat di Excel ini, saya sudah siapkan ya kolomnya. Nah, sebelumnya saya siapkan juga satu kolom untuk mencari nilai jangkauannya ya, nilai jangkauannya. Baik, kita akan cari dulu nilai X ya, yang menyebabkan fungsi tersebut menjadi 0 pada titik mana. Oke. Baik, caranya sama seperti waktu pertemuan sebelumnya. Kita uji coba, kita coba-coba fungsi tersebut. Baik, kita mulai. Kita tuliskan rumusnya dulu sama dengan ya Euler ya, EXP Euler. Nah, pangkat itu dia EXP udah pasti pangkat ya, makanya buka kurung langsung minus 0,5. jadi 0 itu bisa dibuat 0, ya, 0, itu bisa titik ya. Titik angkanya langsung, dia 0,5 dikali X itu kurung, baru dikali buka kurung 4 dikurang X ya, kemudian dikurang 2 ya. Kalau X nya 0 maka 2 ya, 0 ya, setiap bilangan
berpangkat 0, maka jadi hasilnya 1 ya. Jadi 1 dikali 4 kurang 0, 4 ya. 4 kurang 2, 2. Ini benar ya. Nah, sekarang ini kita copy ya ke bawah. Selanjutnya kita coba ya. Kita coba setelah 0, 1. Nah, ternyata angka 1 sudah minus. Artinya berarti nilai jangkauan kita berada di antara 0 dan 1. Oke, baik, kita dekati supaya lebih cepat kita dapat. 0, kita coba 0,5 setengahnya. Belum juga, kita tambah lagi 0,6. Belum juga, coba kita lompat 0,8. Belum. Coba di sini kita 0,9. Nah, ternyata di 0,9 sudah minus. Artinya jangkauan kita berada di antara X 0,8 dan 0,9. Dengan demikian maka kita ambil jangkauan bawah ya. Kita ambil jangkauan bawah yaitu XI-nya 0,8. Jadi nilai saat ini adalah 0,8. Nah, nilai sebelumnya kita ambil satu angka di belakang, di sembarang aja di belakang atau lebih kecil dari 8, dari 0,8. Kita katakan 0,7. Kita ketik ya 0,7. Selanjutnya kita fungsikan. Kita fungsikan XI ya. Jadi XI, XP ya, Euler ya. Kemudian minus 0,5 kali XI. Oke, tutup kurung. Kemudian kali, buka kurung. 4 dikurang XI, tutup kurung, kurang 2. Nah, kemudian untuk XI kurang satunya kita tinggal copy aja nih. Nah, sama aja. Karena kita tidak ada kunci mengunci sel tadi ya. Jadi dia ikut bergeser. Untuk meyakinkannya kalian bisa double klik saja. Nah, kalian bisa cek ya. F9 ya. Ini F9, F9. Jadi pas ya. Selanjutnya XI tambah 1 atau X selanjutnya adalah ya, XI sama dengan XI dikurang buka kurung 2 kali F XI ya, dikali X sebelumnya dikurang X sekarang ya, dikurung bagi ya, buka kurung F sebelumnya dikurang F sekarang, tutup kurung lagi, enter. Selanjutnya kita hitung galat ya. Absolut buka kurung 2 kali nilai sebelumnya dikurang nilai selanjutnya dibagi nilai selanjutnya, tutup kurung, dikali 100%. 9,129%. Baik. Selanjutnya ya, XI kita ya yang untuk iterasi kedua berubah ya, berubah. Jadi X I-nya atau X sekarang adalah XI tambah 1 ini. Jadi kita tinggal sama dengan arahkan klik kemari, enter. Sementara X sebelumnya menjadi XI yang dulu ya. Jadi ini sama dengan kita arahkan ke XI yang dulu. Selanjutnya yang lain kita copy. Ya. Nah, itu dia ya. Nilai XI tambah 1 sudah mulai konvergen, sudah mulai seragam. Dan galatnya sudah menurun ya. Sekarang kita tinggal copy ke bawah. Ke bawah. Kita perhatikan ya, konvergensinya bagus, kemudian galatnya semakin turun. Kita copy lagi. Ya. Ternyata pada iterasi yang keempat ya. Toleransinya sudah di bawah yang ditetapkan yaitu 0,0002%. Di sini sudah 0,00003%. Baik, saya highlight, berarti kita telah dapat jawabannya, yaitu nilai X yang menyebabkan persamaan fungsi tersebut mendekati 0 atau akar-akar dari persamaan fx tersebut adalah 0,88571. Demikianlah latihan kedua kita pada metode secant. Baiklah,
Demikian tadi pembahasan kita mengenai materi kuliah kita hari ini, yaitu materi pertemuan keempat perkuliahan metode numerik, dengan topik kita adalah metode second. Saya berharap kalian terus menggali, ya, mencari referensi-referensi lain untuk melengkapi materi kita hari ini, sehingga kalian dapat memahami lebih baik, ya, dan lebih dalam tentang materi kuliah kita hari ini. Baik, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan sukses selalu untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.